Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari Mazmur 73. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu senantiasa hadir, meneguhkan, menguatkan, serta memberikan kami semangat untuk terus menjalani dan merayakan kehidupan ini dengan syukur. Untuk itu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya, memampukan kami untuk teguh, berpegang pada iman dan pengharapan kami kepada-Mu, bahwa segala sesuatunya Engkau nyatakan dengan janji dan berkat-Mu untuk kami yang senantiasa percaya kepada-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan melalui pengampunan-Mu dan melalui anugerah-Mu itu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Mazmur 73. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ke-5 dan dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 28. Demikian sabda Tuhan. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekat-Mu. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah cemburu buta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cemburu diartikan sebagai sikap yang merasa kurang senang melihat orang lain beruntung, atau sikap curiga, iri hati. Maka, cemburu buta bisa dijelaskan sebagai sikap yang sangat curiga, atau tadi sangat tidak senang akan keberadaan yang lain yang dianggap lebih dari dirinya. Tentu saja, frasa cemburu buta ini tidak asing bagi kita. Bahkan mungkin kita pernah mengalaminya atau pernah mendengar, melihat di berita. Dan seringkali dijadikan alasan ketegangan, konflik, baik dalam hubungan rumah tangga, relasi dengan sesama,
Jika sikap ini muncul, tentu akan tidak mudah kita mengendalikannya atau kemudian mengontrol pasangan atau keluarga kita yang sedang mengalami demikian. Karena tentu hanya emosi, gelap mata, dan bukan pikiran yang jernih yang dibangun. Karena ada kecurigaan tadi, sudah ada penilaian, sudah ada penghakiman, sehingga ketika mau mendudukan pada yang sebenarnya, akan tidak gampang untuk kemudian memulihkan rasa tersebut. Sehingga sampai kemudian berlarut-larut. Hal ini yang bisa kemudian menciptakan relasi yang tidak sehat di antara kita. Sekalipun juga bisa dimungkinkan benar rasa cemburu tersebut. Tetapi kadang juga melebihkan dari keadaan yang sebenarnya. Atau bisa jadi kecurigaan itu tidak tepat karena muncul dari rasa rendah diri atau minder, sehingga ungkapannya demikian ketika membandingkan dengan yang lain. Dalam konteks inilah, pemazmur juga mengalami hal yang sama. Mari kita lihat di ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Wah, pemazmur yang sudah memiliki pengalaman spiritual dengan Tuhan. Berkali-kali ia berjumpa. Anugerah, kuasa, rahmat Tuhan menyelamatkan kehidupannya. Tetapi ia tetap bisa muncul rasa cemburu. Kenapa? Yang pertama tentu, ia sedang dalam keadaan yang berbeda dengan orang-orang fasik. Ia sedang bergulat dan kehidupan yang ia tempuh, dan tentu ia merasa menderita, merasa bahwa ia tidak berdaya. Tetapi kemudian ketika membandingkan melihat yang di sekitarnya, yang kehidupannya sesungguhnya tidak saleh, yang terjadi justru orang-orang ini di ayat yang keempat dan kelima. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Wah, malah mereka semakin terpelihara. Santui-santui, tenang, nyaman. Tidak ada persoalan sepertinya. Kemudian di ayat yang kelima, mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Justru orang fasik hidupnya baik-baik saja. Sementara sang pemazmur, yang kita lihat di ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Sang pemazmur sudah mengupayakan hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Luar biasa. Hati yang bersih dan berusaha untuk tak bersalah. Ya, seharusnya dia yang mendapatkan berkat, yang gemuk dan sehat, tidak menerima kesusahan. Dengan demikian, pemazmur merasa cemburu. Dan itu dialamatkan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa mereka hidupnya tetap terpelihara, bahkan dengan luar biasa, melampaui kehidupan pemazmur? Perasaan inilah yang membuat pemazmur hampir-hampir jatuh. Disebutkan di ayat yang kedua. Tetapi aku, sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Bisa kemudian ditafsirkan bahwa pemazmur ingin menggugat atau menyalahkan Tuhan. Atau pada sisi yang lain, ia ingin memilih hidup fasik sajalah. Sepertinya nyaman, tenang, damai, bahkan sehat, segar, dan lain sebagainya. Ada ungkapan emosional yang meledak-ledak.
memperbandingkan dirinya dengan orang fasik. Sepertinya jalan yang ia tempuh bukan sebuah pilihan yang membuatnya sentosa dan berharga. Tetapi kemudian pemazmur bisa mengontrol dengan baik pikirannya yang keliru, rasa emosionalnya yang memuncak. Sehingga di ayat yang pertama, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi kerangka cemburu ini sudah dibungkus dengan pengakuan keberimanan dari pemazmur bahwa Tuhan memelihara kok, jauh melampaui kehidupan yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Justru Tuhan membela mereka yang tulus hatinya, mereka yang bersih hatinya. Kenapa ini kemudian muncul terlebih dahulu di ayat yang pertama? Karena tentu di ayat yang kedua sampai dengan seterusnya, Mazmur merasakan yang disebut cemburu buta itu. Tapi kemudian ia berbalik dan sadar, dan kemudian ia merefleksikan, bahwa tidak sia-sia sesungguhnya ketika aku mempertahankan kehidupan, kesalehanku, dan mengikuti Tuhan, dan tidak mengikuti cara-cara hidup orang fasik. Dan pemazmur melihat kenyataan yang terjadi. Di ayat 17 sampai dengan ayat 20. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa hina mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ternyata orang-orang fasik justru seperti ditempatkan di tempat yang licin. Mereka hidup tidak aman, bahkan dalam situasi yang berbahaya, karena mereka bisa jatuh dan disebutkan pada akhirnya binasa dan dipandang hina oleh Tuhan. Ada kesadaran spiritual yang kemudian memuncak. Cemburu digantikan dengan kekuatan. Cemburu digantikan dengan optimisme. Cemburu digantikan dengan pengharapan. Cemburu digantikan dengan keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Pesan apa yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini? Yang pertama, mari kita perhatikan ayat 23 sampai dengan ayat 25. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Maka biarlah kita terus melanjutkan upaya apapun yang kita sedang lakukan atau jalani berdasarkan pada kehendak kasih dan kebenaran yang dari Tuhan. Jangan pernah tergoda, terkecoh, apalagi kita mau dijatuhkan dan menjadi tergelincir. Untuk itu kita tidak perlu membandingkan yang ada di sekitar kita. Yang harus kita terus perjuangkan adalah keberimanan kita kepadanya. Semua hal yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia jika itu dilandasi pada ajaran dan nilai yang Ia nyatakan atas hidup kita. Yakinlah, Tuhan akan menyempurnakan kita. Yakinlah, justru apa yang Ia sudah nyatakan
sesungguhnya menyelamatkan kita supaya kita tidak tergelincir, kita tidak berada dalam tempat yang licin, dan kita dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya. Biarlah orang mengerjakan pada pilihannya saja. Urusan kita sekarang dengan Tuhan. Maka fokuslah pada iman yang sedang kita tempuh dan kita tumbuhkan. Sehingga situasi yang terjadi atas hidup kita akan semakin dekat dan bernyala iman kita kepadanya. Sehingga dalam situasi ini, kita justru memiliki pengharapan yang semakin tangguh dan kokoh. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung, batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Pemazmur membuktikan Tuhan yang ia yakini tidak akan tinggal diam atas setiap pergumulan yang ia hadapi. Maka kokohlah kita kiranya, bahwasanya segala hal yang terjadi atas hidup kita, Tuhan tidak jauh, bahkan ia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ia menjadi gunung batu kita, jadi pengharapan selama-lamanya. Kita akan mampu melewati setiap apapun sampai pada kesudahannya. Tuhan akan tetap memelihara kita. Jangan pernah menyerah, tetap jalani dengan percaya. Ia sanggup melakukan perkara yang besar untuk hidup kita. Sebagai penutup, renungan nafas pagi hari ini dengan tema cemburu buta. Kita baca ayat 27 dan 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Untuk itu kiranya kita tetap teguh, tetap kokoh dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Segala sesuatunya kiranya tidak melemahkan iman kita. Baik itu pergumulan, dalamnya ada tekanan, cobaan, ujian, dan lain sebagainya. Ataupun ketika kita melihat yang lain, yang hidupnya tercela, yang fasik, yang jahat, tapi hidup mereka sepertinya baik-baik saja, kita kiranya tidak terganggu dengan hal-hal tersebut. Pemazmur menemukan Tuhan yang hidup. Maka Tuhan yang hidup itu ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah cemburu buta dengan situasi yang ada di sekitar kita. Sehingga kita tidak terjebak secara emosional dan kemudian tidak menggunakan nurani yang bersih dan baik. Sehingga kita bisa cepat-cepat pergi meninggalkan kebenaran dan ajaran yang Tuhan tunjukkan. Lepaskan rasa cemburu yang buta itu. Gantikanlah dengan melihat kembali karya kasih Tuhan yang telah bekerja oleh pengalaman iman kita. Dan itu menjadi berkat yang menumbuhkan dan memampukan kita untuk menaruhkan pengharapan. Karena di tengah pergumulan sehebat apapun, tetap ada Tuhan yang menjadi gunung batu, keselamatan kita. Dan inilah pengharapan yang Ia sediakan senantiasa atas kehidupan kita bersama. Tetap teguh, tetap percaya, dan menjalani kehidupan dengan syukur. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur Engkau memampukan kami untuk tetap mempertahankan dari setiap ajaran, nilai, kebenaran, dan firman-Mu yang nyata atas hidup kami. Bila kami terus mengingat akan setiap perjumpaan yang baik dengan-Mu Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh setia, maka semuanya tidak akan pernah sia-sia. Bahkan,
dalam pergumulan kami yang hebat. Engkau hadir senantiasa sebagai gunung batu kami, keselamatan kami. Sehingga di dalamnya kami akan terus menemukan pengharapan yang kuat oleh kasih kemurahan-Mu yang bekerja. Untuk itu Tuhan, mampukan kami terus percaya. Dan lepaskanlah rasa cemburu yang seringkali kami membandingkan dengan yang lain. Padahal kami tidak tahu sejatinya yang lain. Tapi biarlah kami fokus atas hidup kami. Hanya taat padamu dan percaya sungguh-sungguh bahwasanya karya-Mu itu besar dan dahsyat atas kami. Karena karya-Mu besar dan dahsyat, kami yakin percaya yang memberkati kami. Setiap kesusahan, beban berat, pergulatan, dan kekhawatiran kami. Bahkan Engkau mengetahui kecemasan kami, emosi kami, dan keputusasaan yang sedang menimpa kami. Tolonglah kami Tuhan, sempurnalah kasih-Mu, berkati kami, biar Engkau yang melepaskan kami. Mampukan kami terus percaya bahwa Engkau hadir, menyatakan berkat untuk kami. Berkati juga anak-anak kami dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang menaruhkan kehidupan dan pengharapan, serta masa depan yang baik untuk anak-anak dan keturunan kami. Berkati juga kami dalam kehidupan bergereja. Mampukan kami terus membangun kehidupan kasih, sehingga kami tidak merasa terganggu di antara kami, tetapi justru saling menumbuhkan kehidupan bersama yang penuh dengan damai sejahtera. Kami menghadirkan satu sama lain Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik. Kami percaya Engkau memberkati menolong kami dalam kehidupan bergereja. Demikian juga Tuhan atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tolonglah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Kesejahteraan, keamanan, kebaikan-Mu terus Kau anugerahkan. Kami percaya Tuhan juga masa pandemi ini akan segera berlalu, oleh karena Engkau Tuhan hadir dengan mukjizat-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.